Akhir-akhir ini, NBA telah memiliki banyak sekali pemain muda super tinggi dengan kemampuan yang luar biasa, seperti Chet Holmgren dan Victor Wembanyama. Namun, apa jadinya jika sekarang ternyata masih ada bocah yang jauh lebih tinggi daripada mereka? Pemain itu bernama Olivier Rux, dan bocah 236 cm ini punya kesempatan yang besar untuk menjadi pemain NBA tertinggi sepanjang masa. Sejak dahulu, NBA sudah dikenal sebagai liga para big man. Salah satu kunci utama bagi setiap tim untuk menjadi juara dan menguasai NBA adalah dengan memiliki seorang big man yang hebat dan dominan. Pada era 70-an pun, NBA sampai memiliki beberapa manusia raksasa yang turut mendominasi lapangan seperti Manu Tebol dan George Muresan yang memiliki tinggi badan hingga 231 cm, tertinggi sepanjang sejarah NBA hingga saat ini. Sekarang masih belum ada satupun pemain NBA yang mampu melampaui tinggi badan Muresan. Meski begitu, kita telah melihat berbagai big man yang berhasil memberikan performa yang solid di NBA meski memiliki tinggi yang tidak normal, seperti Yao Ming, Victor Wembanyama, Kristaps Porzingis, hingga Chet Holmgren. Dan sepertinya dalam waktu dekat, kita akan melihat rekor Muresan dipecahkan oleh Olivier Rux, bocah 18 tahun dengan tinggi 236 cm ini. Sudah ada banyak pemain dengan tinggi badan setidaknya 231 cm yang cukup viral, namun kebanyakan gagal masuk ke NBA. Pertama ada Sun Mingming. Ia memiliki tinggi badan yang sama dengan Olivier dan termasuk sebagai salah satu pebasket tertinggi di dunia. Akan tetapi, tinggi badannya ini melunjak karena Sun mengalami kelainan di mana badannya terus mengeluarkan hormon pertumbuhan. Namun testosteron yang diproduksi sangat kecil, sehingga Sun tidak memiliki kekuatan dan daya tahan yang cukup untuk bermain di NBA. Ia berhasil memperbaiki kondisi ini dan bermain di liga-liga kecil Amerika dan Liga Cina. Sayangnya, ia hanya diberikan peran yang sedikit di lapangan, dan orang-orang hanya ingin menontonnya karena penasaran dengan kehadirannya saja di lapangan. Kedua ada Robert Bobrovsky. Saat SMA, ia sudah memiliki tinggi badan 231 cm, dan permainannya di lapangan sempat viral di sosial media. Namun, yang menjadi permasalahan adalah ia sangat kekurangan berat badan. Dengan badan setinggi itu, Robert hanya memiliki berat badan sebesar 86 kg saja saat pertama kali ia bermain di jenjang SMA. Ia sudah terus mencoba untuk menaikkan berat badannya. Bahkan ia sampai makan hampir 5.000 kalori per hari. Robert juga memiliki skoliosis yang nantinya memberikan lebih banyak rasa sakit di kakinya. Karena fisiknya yang mengkhawatirkan ini, Robert sampai dibawa orang tuanya ke rumah sakit untuk melaksanakan berbagai tes selama seminggu. Para dokter pun sampai tidak mampu menjelaskan apa yang terjadi dengan Robert. Dan seiring berjalannya waktu, karir basketnya akhirnya lenyap begitu saja. Namun, salah satu hal yang menarik dari perjalanan hidup kedua manusia super ini adalah mereka sukses di bidang akting dan perfilman. Sun Mingming sempat menjadi aktor antagonis di film Rush Hour 3. Sedangkan Robert juga sukses bermain peran di film Alien Romulus. Meski begitu, nasib mereka ini tidak akan terulang begitu saja pada Olivier Rux. Karena berbeda dengan Sun dan Robert, Olivier memiliki kesempatan yang jauh lebih besar untuk bermain dan bersaing di NBA. Olivier merupakan salah satu prospek SMA yang paling menarik tahun ini. Berasal dari Kanada, ia sudah memiliki tinggi badan hingga 213 cm saat menduduki bangku kelas 6 SD. Ia pun semakin bertumbuh pesat dari tahun ke tahun hingga akhirnya memiliki tinggi badan 236 cm. Dan hebatnya, para dokter menyebut jika tinggi badan Olivier ini murni karena genetik dan proporsi badannya bisa dibilang sangat bagus untuk seorang pemain basket. Ayahnya tercatat memiliki tinggi 203 cm dan ibunya 185 cm. Dengan keunggulan fisiknya ini, tentu saja Olivier sudah mendominasi lapangan sejak kecil. Ia dapat memblok semua tembakan di dekatnya dengan mudah serta dapat melakukan slam dunk tanpa henti. Olivier memutuskan untuk mengawali karir basketnya dengan bergabung bersama IMG Academy, salah satu sekolah basket terkemuka di Amerika Serikat. Kehadiran Olivier di IMG sudah cukup membuktikan bahwa ia ingin terus berkembang menjadi pebasket yang hebat serta terus bertanding di tingkat kompetisi yang tinggi. Tak hanya itu, IMG juga baru saja sukses mengembangkan potensi Zach Edey, center 224 cm yang baru bermain bola basket di usia sekitar 16 tahun, namun tetap berhasil bermain dominan di tingkat perkuliahan dan 2 kali dinobatkan sebagai pebasket kuliah terhebat di seluruh Amerika Serikat, dan juga berhasil masuk ke NBA tahun ini setelah dipilih oleh Memphis Grizzlies di urutan pick ke-9 di NBA Draft 2024. Dengan prestasi yang menjanjikan ini, IMG bisa menjadi tempat yang sesuai bagi Olivier untuk menyempurnakan permainannya di lapangan. Hal tersebut pun ternyata benar adanya. Cara bermain Olivier menjadi lebih rapi saat bersekolah di IMG.
Setelah menyelesaikan tahun terakhirnya di sana, Olivier berhasil menjadi prospek bintang 3 dan menduduki peringkat 305 dalam skala nasional pada 2024. Ia sukses menarik perhatian dan mendapatkan tawaran beasiswa dari berbagai kampus basket Amerika. Namun pada akhirnya ia memilih University of Florida sebagai walk-on atau bergabung tanpa menggunakan beasiswa. Realistis saja, Olivier memang bukanlah center yang sangat hebat. Jika ia bermain di era 60-80-an, sudah pasti ia akan terpilih di pick nomor 1 karena tinggi badannya. Namun, permainan bola basket di NBA dan seluruh dunia terus berevolusi. Seiring berjalannya waktu, dominasi center mulai berkurang karena banyak tim mulai menyadari jika menembak 3 point lebih banyak mendatangkan keuntungan. Saat ini, banyak pemain center di NBA yang mulai merelakan keunggulan fisiknya di area paint untuk lebih banyak menembak dari jarak yang jauh. Olivier pun tidak akan langsung menjadi seorang starter bersama timnya. Ada banyak keuntungan yang dimiliki Olivier dengan tinggi badannya, seperti dalam hal menjaga ring di area paint serta dalam memberikan screen kepada rekan-rekannya. Ia juga otomatis menjadi pemain tertinggi di lapangan, sehingga ia akan selalu berhadapan dengan situasi mismatch dalam sisi offense, dan kesempatan ini dapat dimanfaatkan Olivier untuk mencari banyak foul hingga mencetak skor dengan mudah. Namun, tentu saja ada berbagai hal negatif pula dari kondisi badan Olivier. Ia akan kesusahan di sisi defense karena terlalu lambat. Namun, hal tersebut sebenarnya masih wajar saja, karena setiap tahun tinggi badan Olivier selalu bertumbuh, sehingga ia harus terus menyesuaikan untuk bermain dengan kondisi badan yang berbeda. Saat badannya sudah berhenti untuk tumbuh, Olivier tentunya dapat lebih menyesuaikan diri lagi untuk menutupi kelemahannya. Demi mengasah kemampuannya, Olivier juga sudah pernah bermain di level internasional. Ia sempat membela Kanada dalam berbagai ajang yang diselenggarakan FIBA. Di FIBA U16 America's Championship pada 2021 lalu, Olivier punya rata 8,3 points dan 10,3 rebounds per game. Ia dan Kanada pun berhasil meraih medali perunggu dalam ajang ini. Tak hanya sampai di situ saja, Olivier terus membela Kanada dalam Piala Dunia FIBA U17 pada 2022 dan U19 pada 2023 lalu. Tahun ini, ia lagi-lagi berhasil meraih medali perunggu bersama Kanada di ajang FIBA America U18. Kesempatan untuk bermain di NBA sangat terbuka lebar bagi Olivier jika ia dapat terus berusaha untuk mengembangkan potensinya setiap tahun. Ia bisa saja bermain untuk Florida selama 4 tahun dan dipilih pada ronde kedua di NBA Draft suatu saat nanti. Olivier dapat menjadi sosok pemain seperti Boban Marjanovic di NBA. Meski memiliki berbagai kelemahan seperti terlalu lambat, ia pasti akan dapat bertahan lama di NBA karena kerja keras serta menjadi rekan satu tim yang sangat baik. Selain itu, Olivier juga tak hanya dapat memaksimalkan keunggulan fisiknya di lapangan, tetapi juga di media sosial. Orang-orang sudah pasti akan penasaran dengan kehadirannya di lapangan. Statusnya sebagai pemain tertinggi dalam sejarah basket kuliah Amerika akan mendatangkan banyak sekali uang dan kesempatan baginya untuk berkembang jika ia dapat memanfaatkan kekuatan media sosial dengan baik. Pada akhirnya, Olivier memiliki kemampuan yang pas untuk tinggi badannya untuk menginjakkan kaki di lapangan NBA. Ia tidak seperti pebasket super tinggi tadi yang harus merelakan karir basketnya karena tinggi badannya yang tidak natural. Perjalanan Olivier ke depannya tentunya tidak akan mudah, namun akan sangat menarik untuk diperhatikan. Itulah episode kali ini. Diskon 10% cuma di bulan kemerdekaan, bikin jersey cuma 100.000 per setel di Easy Sportswear. Gratis ongkir, gas langsung cekot aja. Jangan lupa like, komen, dan subscribe agar channel ini bisa berkembang dan menghasilkan video menarik lainnya. Thanks for watching, I'll see you in the next video.